Teks eksposisi dalam media massa oleh Amaluddin SPD, SMPN 12 Mataram. 1. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. A. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh 1. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. 2. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. B. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh 1. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. 2. Kemudian pada bulan Oktober, terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. 2. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. A. Pola umum khusus. Ide pokok ditempatkan pada awal paragraf, kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas atau paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. B. Pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus ditempatkan pada awal paragraf, diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dari teks ini berfungsi sebagai simpulan. C. Pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. D. Pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat dapat dilakukan dengan mengadakan suatu perbandingan untuk meyakinkan pembaca atas gagasan yang disampaikan. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak gagasan umumnya: A. Paragraf deduktif. B. Paragraf induktif. C. Paragraf campuran. A. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Contoh, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka ragam barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari sekitar pabrik maupun dari daerah lain. B. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Contoh, gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di lingkungan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak terlalu bernilai negatif. C. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf jenis ini terdapat dua kalimat utama.
Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Contoh, Anita anak yang rajin. Setiap pagi dia selalu membangunkan adik-adiknya untuk melaksanakan sholat subuh. Tak lupa menolong ibunya untuk mempersiapkan sarapan pagi. Dia selalu meluangkan waktunya untuk membaca-baca buku pelajarannya sebelum berangkat ke sekolah. Anita memang anak yang tekun dan rajin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas berdasarkan video yang kalian saksikan. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan A. Paragraf deduktif, B. Paragraf induktif, C. Paragraf campuran. 2. Tuliskan masing-masing sebuah contoh paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.